Science 4th grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you doing today? I hope all of you in good condition, always happy and healthy. Welcome back with Ustazah Fitia pada pembelajaran subtema 2 tentang skema daur hidup pada hewan atau life cycle scheme in animals. Now to opening our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now, did you remember about the last material? Yes, last week kita belajar tentang the meaning of life cycle, kind of metamorphism, and life cycle of grasshopper. And today, pada pembelajaran kali ini, tujuan kita adalah mengetahui skema daur hidup pada beberapa hewan di sekitar kita. Oke, check the video and get ready. Oke, pembahasan pertama yaitu skema daur hidup pada hewan metamorfosis sempurna. Masih ingatkah apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna terjadi perubahan bentuk pada setiap fase pertumbuhan atau perkembangan siklus hidup hewan. Nah, jadi ingat ya, kita simak contoh hewannya. First, butterfly. Nah, siklus hidupnya pertama dia itu adalah egg atau telur. Lalu menetas menjadi seekor larva atau ulat caterpillar, dan selanjutnya dia berubah menjadi pupa atau kepompong. Lalu setelah itu kepompong menetas dan berubah menjadi kupu-kupu. Next, frog atau katak. Siklus hidupnya adalah katak bertelur di dalam air, sehingga telur-telurnya itu menetas menjadi seekor berudu yang hidup di dalam air. Setelah itu dia berubah menjadi berudu berkaki dua yang memiliki alat pernafasan insang karena masih hidup di dalam air. Selanjutnya dia bertambah kakinya menjadi berudu berkaki empat atau tadpole. Nah, lalu setelah itu menjadi katak kecil yang memiliki ekor, dan dia tumbuh menjadi katak dewasa yang berkaki empat dengan ekor memendek serta alat pernafasan menggunakan paru-paru. Next, mosquito atau nyamuk. Nah, perkembangbiakannya itu dengan cara bertelur di permukaan air. Nah, ketika telurnya menetas, dia akan berubah menjadi jentik-jentik ya atau larva, dan jentik-jentik ini ada di permukaan air. Lalu setelah itu berubah menjadi pupa. Nah, beberapa waktu kemudian pupa tersebut menjadi nyamuk muda dan nyamuk dewasa. Nah, setelah itu dia tidak hidup di air. Next adalah flies atau lalat. Nah, lalat ini berkembang biak secara bertelur juga. Lalu setelah itu telurnya menetas dan berubah menjadi larva atau belatung. Nah, lalu berubah menjadi pupa. Nah, seperti yang kita ketahui, belatung itu biasanya tumbuh dari lingkungan yang kotor, dari makanan busuk ataupun sayuran busuk ya. Nah, lalu setelah itu dia berubah menjadi seekor lalat yang biasa hidup di tempat-tempat yang sedikit kotor. Pembahasan selanjutnya adalah skema daur hidup pada hewan metamorfosis tidak sempurna. Masih ingat kan apa itu metamorfosis tidak sempurna? Jadi, perubahan bentuk yang terjadi pada sebagian kecil fase pertumbuhan atau perkembangan siklus hidup hewan. Contoh hewan yang menggunakan metamorfosis tidak sempurna salah satunya adalah cockroach. Daur hidupnya adalah yaitu pertama-tama adalah seekor telur atau egg, lalu dia berubah menjadi nimpa atau nymph, kecoa kecil ya. Setelah itu dia berubah menjadi kecoa dewasa, dan pada setiap proses tahapan atau fase hidupnya dia itu tidak mengalami banyak perubahan. Selanjutnya ada dragonfly atau capung. Nah, seperti pada hewan sebelumnya yaitu kecoa, capung pun sama, metamorfosisnya tidak sempurna sehingga daur hidupnya itu hanya melalui proses telur lalu menetas menjadi nimpa atau nymph atau capung kecil, lalu setelah itu menjadi capung dewasa. The last is cricket atau jangkrik. Nah, jangkrik itu sama ya, fase siklus hidupnya itu dia itu berasal dari telur lalu berubah menjadi nimpa dan menjadi jangkrik dewasa. Nah, seperti yang kita ketahui, kalian pasti tahu kan gimana suara jangkrik, dan ternyata suara jangkriknya itu bermanfaat untuk mengusir tikus yang ada di sawah loh. Now we know the life cycle or metamorphism of animal around us.
Masya Allah, Allah sebaik-baik Maha Pencipta kan? So, kita harus semangat untuk selalu bersyukur, oke? Seperti yang kita ketahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda dan siklus hidup yang beragam. Contohnya pada pembahasan kali ini tentang skema daur hidup pada hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan seperti kita ketahui, tadi kita sudah membahas ya bersama-sama. Nah, sekarang tinggal kalian baca dengan lengkap conclusion dari pembelajaran kita kali ini ya tentang skema daur hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for your attention for closing today. Ustazah akan tutup dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, intinya kita itu harus selalu bersyukur dan jangan pernah kufur. Oke? Semangat semuanya. I'm sorry for my mistake. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.